dan nanti Pak Timo. Nah, suaranya putus-putus. Duduknya mungkin lebih pas berganjar ya, tidak melingkar kayak mau pengajian. Ustadznya dua saja ya, Ustadznya Bu. Tes. Kita mulai ya, Ibu-ibu. Suaranya terlalu. Cukup. Harus dideketin ini. Ya, 10. Jangan lupa ada WR. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Umi di atas aja, Umi di atas nih, biar kelihatannya enak. Yang disuruh nggak di atas aja. Ya, tes dari tadi tes nggak lulus saya. 10. Ada sebanyak 10, nggak enak suara, nggak apa-apa. Baik, sebelum mulai saya punya pantun Ibu. Udah ngarang ya. Nah, saya bacakan pantun dulu ya Bu ya. Sungguhlah merdu burung murai, hinggap sebentar di pohon primbun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Udah ngarang semalaman. Rumah Bu Nisa adem betul, ada bunga berjuntai-juntai. Kita semua sudah berkumpul, acara akan segera kita mulai. Ya, udah rapi ya Bu duduknya ya, Ustaz boleh ke depan mungkin Ustaz. Kalau saat sholat itu Ustaz di depan ya. Iya, Ustaz di depan, nanti kalau yang datangnya belakangan di belakang Ustaz gitu ya. Dikasih space aja Mbak, malah mungkin di sebelah mana gitu Ustaznya. Di sebelah sana mungkin ya. Di sebelah. Ini yang ada kardus. Ya. Pantun lagi ya Bu. Boleh. Siap berapa? Udah banyak ngarangnya. Hari Senin ke rumah Pak Camat, naik motor pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para ustazah sekalian. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Umi Erna Sulistyawati, Sarjana Teologi Islam, yang alhamdulillah sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kaki Ustazah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Rumah Quran Mandiri Ustazah Nibrieni, Sarjana Apoteker. Ada Ibu? Harusnya karpetnya beda nih, orang penting ya. Saya pandangan tuh ke sana, pandangannya ke bunga anggrek. Sehat Bu Nibri? Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Ustazah Sri Puji Astuti AMD selaku Mudirah Lembaga Kasih Tahfidz Rumah Quran. Sehat Bu Tuti? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Muyasyarah SPD selaku Kepala KBTKRIM Kelompok Bermain Taman Kanak-kanak Rumah Quran Mandiri Panjang ya. Sehat Bu Muyasyarah? Mana yang namanya Bu Muyasyarah? Oh ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Kepala TPA Taman Pendidikan Al-Quran Ibu Susanti, Ustazah Susanti. Ada? Iya, sehat Bu Susanti. Jadi ingat Upin Ipin ya? Ada temennya Upin Ipin Susanti. Dan alhamdulillah yang sama-sama kita banggakan segenap Ustadz dan Ustazah LTSI, juga para guru TPA dan KB TKRIM Lebak Ceria. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini Allah ridhoi dan mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semuanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dan Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu ya karena sudah siang, kita berkah bersama-sama dengan acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tilawah yang dalam hal ini akan dibawakan oleh saudari kita Ustazah Mia Sumiati. Kepada Ustazah Mia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsira pada Ustazah Mia Sumiati yang telah membacakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah dari ayat 29 sampai 34. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang sama-sama mendengarkan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk ke acara berikutnya, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada raker hari ini supaya kita sama-sama menyiapkan waktunya. Yang pertama tadi pembukaan sudah kita buka, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu berikutnya adalah taujih dari Ustazah, karena Ustazah sudah ada di tempat dan beliau harus segera ke tempat berikutnya, ke acara berikutnya. Jadi nanti langsung Ustazah. Setelahnya adalah doa oleh Ustaz Amin. Setelah itu pembacaan hasil ADART oleh Ketua Yayasan. Dilanjutkan sambutan wakil yayasan terpilih. Lalu dilanjutkan sambutan Ketua Yayasan. Dan dilanjutkan sambutan-sambutan dari setiap unit. Baru setelah itu taujih dari Ustazah Dr. Anda Umi Rif'ah Ishaq, insya Allah pada jam 10 sampai jam 11.30. Lalu ditutup dengan istirahat jam setengah 12 sampai jam 12. Baru setelah itu jam 1 sampai asar insya Allah kita pleno untuk asar. Jadi dimohon dengan sangat untuk menyiapkan waktunya sampai rapat selesai. Ya, dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sudah menyiapkan waktunya satu hari ini ya ibu ya. Ustadz juga ya Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, menginjak acara berikutnya adalah arahan dan taujih yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Erna Sulistiowati, Sarjana Teologi Islam. Kepada Ustazah Umi Erna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orangnya banyak, suaranya lemas, kayaknya belum sarapan ya. Betul apa benar Bu? Iya, bagaimana kita mau bekerja, beramal ya. Bahasanya ketimbang jawab salam aja tidak bersemangat. Ya, diulangi lagi atau enggak nih?
Tadi dia pantun, saya juga nggak mau kalah saingan ya. Katanya daun salam, daun saga gitu ya. Yang menjawab salam, Masya Allah ya, barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alaqa baina qulubina fa asbaha bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara begitu banyak hamba-hambanya menjadi orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Quran. Tidak semua Allah karuniakan hal seperti itu. Jadi merupakan suatu nikmat, rahmat, dan karunia yang luar biasa yang patut kita syukuri. Allah memilih kita untuk senantiasa membersamai Al-Quran. Ya. Berbahagia saya berada di tempat ini karena Allah masih memberikan kita kesempatan merangkai amal-amal kebaikan, memikirkan, memperjuangkan, dan menghasilkan generasi Qurani yang kita harapkan kalau mereka akan menjadi penerus peradaban di atas muka bumi ini, dan kita berharap ketika kita sudah tidak ada nanti di bumi ini, amal jariahnya terus mengalir kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kepada uswah kita, panutan kita bersama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima Al-Quran, kalamullah, firman Allah yang mulia. Perantaranya adalah semulia-mulianya malaikat Jibril alaihissalam kepada semulia-mulia manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di tempat ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan Al-Quran yang senantiasa kita bersamai. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar umat Bila dan Ustaz? Masya Allah, ada yang dari Apesena, ada yang dari TK, ada yang dari, jadi bervariasi ya. Masya Allah, jawabannya masing-masing. Nah, iya, beda-beda ya. Masya Allah. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya tidak bisa berlama-lama di sini karena jam 9 nanti ada apa saja petugas dari Pemda Kota Bekasi datang ke Yayasan Apesena dalam rangka verifikasi SDIT Apesena pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan sebuah kesimpulan ya, dari kitab Khawatirul Quran yang disusun oleh Syekh Amrul Khalid. Di dalam kitabnya beliau mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di antara 114 surat. Ya, dari 114 surah Al-Baqarah adalah surah yang kedua setelah surah Al-Fatihah. Dan kita ketahui bahwa surah Al-Baqarah ini surah Madaniyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ada apa dengan surat Al-Baqarah? Ada apa dengan surat Al-Baqarah? Syekh Amrul Khalid menyimpulkan
Ada 4 hal besar tentang isi surat Al-Baqarah. Yang pertama adalah seberapa banyak penduduk di atas muka bumi Allah membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman. Ya, surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Lalu yang kedua, Allah menjelaskan kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang hatinya sudah dimatikan oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang munafik. Subhanallah, di antara 3 kelompok kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya hidup, yaitu hatinya orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, mulai dari ayat 21 ya sampai dengan di ayat yang ke 30 Allah menjelaskan misi. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah agar manusia beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah di ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, ini tujuan yang pertama, Allah menciptakan manusia agar beribadah. Lalu tujuan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masya Allah, di antara kita ada nama khalifah ya. Berarti kita senantiasa diingatkan untuk bagaimana menjadi orang yang mampu menegakkan nilai-nilai Islam di atas muka bumi. Ini tujuan yang kedua. Berapa banyak orang mukmin yang hanya soleh untuk dirinya, tapi kita diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mampu memakmurkan. Kita menjadi orang-orang yang mampu memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wasilah lembaga yang sudah ada selama ini. Ini harus senantiasa kita ingat, ya, bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita yang pertama adalah beribadah, dan yang kedua menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Banyak orang mukmin yang beribadah, dia berpuasa, dia tilawah, tapi dia hanya soleh untuk dirinya sendiri. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, kita diberi hidayah, diberi taufik untuk membersamai lembaga ini. Jadi kita ini benar-benar manusia pilihan dari Allah, karena tidak semua orang bisa berada di dalam lembaga ini. Kita pengen orang tua kita berada di bawah ini untuk menjadi pengurus, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita sadari betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk memakmurkan bumi ini melalui wasilah lembaga yang sudah kita dirikan. Jadi nanti pahami betul apa itu visi, misinya apa, lalu tujuan yang kita capai apa, program-program yang kita kerjakan apa. Itu nanti harus dibedah kembali sehingga apa yang kita lakukan ini jelas. Visi, misi, kemudian tujuan dan program-program yang akan kita lakukan. Program Al-Quran apa, TKIT apa, kemudian TPA-nya apa.
Ya. Salah satu contoh ya, tadi yang ditasbihkan adalah surah Al-Baqarah. Bumia, ini tugas dari RTRI menghafal surat Al-Baqarah. Betul kan? Ya. Salah satu keutamaan dari surat Al-Baqarah adalah ya, barang siapa yang menghafal Zahrawain, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, nanti kedua surah ini di padang mahsyar akan menjadi naungan seperti awan yang berkumpul. Awan yang berkumpul, maka orang-orang yang bermulazamah, berinteraksi, membaca, mentadaburkan, menghafal dan mengamalkan, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapat naungan, di mana tidak ada naungan lain selain naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak berada di lembaga RTRI, kita nggak ngapalin. Maka orang-orang Salafi itu lebih dulu menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran karena keutamaan dua surah tersebut. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tatkala kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, maka surat Al-Baqarah dan Ali Imran adalah menjadi pegangan buat kita. Tidak hanya sampai menghafal saja, tapi dia mampu mengamalkan isi dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka surat Al-Baqarah poin 3 besar adalah bagaimana menjadi khalifah di atas muka bumi itu. Allah memberikan 3 contoh besar. Yang pertama tadi 3 ciri manusia. Poin kedua tugas ya, untuk apa Allah menciptakan manusia. Poin yang ketiga contoh-contoh bagaimana kita mengelola bumi ini. Diawali dengan contoh Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpin ya, dan Siti Hawa sebagai makmumnya. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan yang sama-sama kita simak tadi, sehingga Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke atas muka bumi. Sebagai pemimpin, dia melakukan satu kesalahan. Lalu yang berikutnya Allah memberikan contoh bagaimana kepemimpinan dari Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya. Di sini yang salah siapa? Pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi seorang pemimpin yang baik, namun yang dipimpinnya tidak baik dengan berbagai masalah yang diungkapkan oleh Al-Quran. Dan contoh yang berikutnya adalah contoh kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan pengikutnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kerjasama yang baik, di situ dicontohkan dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kalau di situ Allah jelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama dengan Ismail, diawali dengan membangun pondasi yang kokoh antara pimpinan dengan bawahan. Jadi lembaga ini kedepannya akan semakin maju dan berkembang apabila peran dari pemimpin dan bawahannya itu melakukan hal-hal yang komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, soliditas yang baik, maka akan menghasilkan program-program kerja-kerja yang lebih besar. Sedikit cerita tentang Avicenna, sedikit saja. Ya. Avicenna itu didirikan 2001, 2002 mulai membuka SDIT. Ya. Termasuk guru pertama di sini ada Ustazah Tuti. Ya, di awal-awal itu dengan menyewa satu buah ruko dengan murid 11 orang. Pak
warga, TU, kebersihan, dan guru olahraga. Tentu saya, Bu Syarifah, kemudian ada Bu Hartina dan Bu Aisyah serta Bu Widi. Ya. Satu orang SPT-nya 50.000 dikali 11 orang. Maka gajinya waktu itu 35.000 ya. 35.000 gajinya. Di dalam misi ya, misi Avicenna, bagaimana Avicenna itu mampu mendirikan pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Itu misinya. Alhamdulillah tahun ini tahun 2023 TK sudah ada, SD-nya buka mau cabang SD Avicenna 1, SMP-nya ada, dan kita tahun ini menerima murid pesantren SMA Avicenna di Pleret. Tanahnya 2 hektar. Jadi kita tinggal satu lagi perguruan tinggi. Jadi kenyataan hari ini adalah mimpi-mimpi kita kemarin. Semua orang yang ada di dalam yayasan ini harus paham visi dan misi dari lembaga. Yang ketika dia paham, maka target ke depan lembaga ini mau seperti apa, itu harus kita wujudkan bersama-sama. Ya, kita harus memiliki mimpi besar karena kita adalah manusia-manusia pilihan dari Allah. Bagaimana kita mampu menyebarkan Al-Quran di setiap rumah-rumah? Boleh kita buat tujuannya. Tidak ada satu rumah pun yang tidak hafal Al-Quran. Satu rumah satu penghafal Al-Quran. Mustahil atau tidak? Mustahil atau tidak? Bukan hanya bisa baca Quran. Bagaimana setiap rumah muslim, satu rumah muslim, satu penghafal Al-Quran. Itu jadi target, itu jadi tujuan. Yang dengan seperti itu kita akan berusaha nggak hanya sekedar bisa ngaji satu rumah harus bisa baca Quran. Itu mimpi yang rendah. Tapi ketika kita memimpikan berharap satu rumah, satu penghafal Al-Quran, satu warga muslim, satu penghafal Al-Quran menjadi target yang luar biasa. Nanti setiap satu penghafal mampu mengajak keluarganya 40 orang ke surga, kan luar biasa. Berapa pahala, berapa banyak yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita berada dalam lembaga ini, apalagi lembaga Al-Quran, tenaga kita, waktu kita, lelah dan letihnya kita itu semuanya akan bernilai ibadah kalau kita paham di mana posisi kita ini berada. Tidak ada yang sia-sia. Kalau masalah kafalah itu lain lagi, itu urusan Allah. Rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan melimpahkan keberkahan yang banyak. Program lagi bagaimana memberikan prestasi bagi guru-guru yang ada di sini. Guru yang berprestasi akan diumrohkan melalui program yayasan, akan bersemangat. Itu di dunia, lalu nanti di akhirat begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan. Jadi senantiasa kita sebagai orang yang berada di lembaga ini yang senantiasa sadar bahwa keberadaan kita ini adalah suatu hal yang luar biasa, kasih sayang, rahmat, dan hidayah yang Allah berikan pada kita. Semoga kita istiqomah di dalam lembaga ini, menyebarkan nilai-nilai Al-Quran dimanapun, kapanpun kita berada. Ya, memang saya tidak sepandai ibu-ibu di dalam Al-Quran. Sedikit saya cerita ya, oleh umroh kemarin, luar biasa. Sejak berangkat haji 2009, saya berazam, kalau ada saf kosong, saya harus ke depan. Terus itu, ya, alhamdulillah di 2009 itu saya lakukan. Memohon kepada Allah agar bisa umroh sekeluarga. 2014 kami berangkat lagi umroh sekeluarga. Selalu itu. Ya. Ketika 2014 umroh sekeluarga, minta lagi kepada Allah, ya Allah, agar bisa itikaf di bulan Ramadan di Baitullah. Allah kabulkan lagi. Kemarin ketika saya sampai Madinah,
Saya berjalan gitu ya, kosong, kosong, saya ke depan tuh. Sampailah saya di saf paling depan. Saf paling depan. Di sebelah saya seorang anak pakai jaket, kepalanya tuh ditutup kupluknya. Saya duduk di samping beliau. Saya dengar dia sedang murojaah surah Maryam. Karena skripsi saya sarjana teologi Islam itu tafsir surat Maryam. Jadi ya sedikit-sedikit hafal. Saya simak. Setelah selesai, saya bertanya, ya, assalamualaikum, ya, Mas Muki, siapa namamu? Min aina anti? Min Nigeria, dari negara Nigeria. Kamu Muki, berapa umurnya? 21 tahun. Mada tak malfihuna, apa yang anti kerjakan di sini? Ada yang tahu jawabannya? Pak Ustadz Yogi, tahu nggak jawabannya? Setor hafalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 30 juz. Jadi saya diundang Allah untuk menyimak bacaan dia jauh-jauh dari Wisma Asri. Saya diundang oleh Allah untuk umroh menyimak bacaan dia surah Al-Kahfi, surah Maryam, 2 surah. Belum tentu orang yang datang untuk pergi umroh itu mau menyimak bacaannya dia. Saya simak sampai saya foto berdua, terus saya bilang sama abinya, Bi boleh nih Bi jadi imanku, hafalannya mungkin, Masya Allah, indah banget bacaannya. Mau dengar gak bacaannya dia? Mau ya? Bener banget, Masya Allah, saya sampai merinding ketika dia bilang setor hafalan kepada Rasul. Setor hafalan ke Pututi saja saya sudah keringet dingin. Betul nggak? Setor ke Umi Rifah coba, saya tanya, gimana perasaannya ketika setor kepada Umi Rifah? Jantungan, Masya Allah. Setor kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sudah wafat, ya, Masya Allah. Paham ya? Bentar ya. Ini lagi di Masjid Nabawi ya. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Ya, kebayang ya, bagus gak bacanya? Berapa tahun dia menghafal Al-Quran? Sampai mungkin, ada yang tahu? Usianya 21 tahun, menghafal Al-Quran sampai mungkin 12 tahun. 12 tahun. Ya Allah, Allah muliakan dia. Dia umroh, masih gadis. Saya bilang sama abinya, Bi, boleh nih dijadiin mantu? Kata abinya, Dek, yang hafal 30 juz, yang mutin, yang orang Indonesia juga banyak, ngapain jauh-jauh ambil dari Nigeria, katanya Pak Heri gitu. Bingung nanti kalau nikahinnya ya, karena kan pesanannya kan orang Nigeria. Jauh kata abinya, kalau pulang kampung repot katanya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Allah muliakan orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Quran. Banyak anak-anak yang hafal Al-Quran kemudian bisa masuk ke kedokteran tanpa harus tes. Banyak nggak?
Banyak bahkan masuk SMP, SMA dengan jalur prestasi, hafal 2 juz, hafal 3 juz, banyak nggak? Itu salah satu kemuliaan. Jadi bukan hal yang mustahil, ada program tabungan untuk umroh bagi guru karyawan yang berprestasi yang sudah sekian tahun digratiskan umrohnya. Mustahil nggak? Mustahil. Ini kan menjadi penyemangat buat kita agar kita bisa beramal lebih baik lagi. Ya, itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Sebenarnya ini terus membersamai di lembaga ini, tapi saya juga harus ke Afisena ya untuk hal yang sama juga. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan, kesalahan dari diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir pada Ustazah Umi Erna Sulistiawati Sarjana Teologi Islam yang telah memberikan taujih buat kita semuanya yang insya Allah sangat luar biasa, masya Allah ya Bu ya, menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa istiqomah membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita bersama dengan Al-Quran, menjadi keluarga Allah di dunia. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah ya, bahwa keluarga Allah di dunia adalah para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih, insya Allah. Mohon izin, boleh saya duduk di sini, diberi Bu Tuti di ujung bapak-bapak, fotonya dari sana. Foto dulu aja. Ya, mohon izin ya. Untuk acara berikutnya Ayo. foto-foto. Karena Bentar ya. Ustazah akan melanjutkan ke tempat ke acara berikutnya, jadi foto.